Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Para muhibbin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita pada hari ini melanjutkan pembelajaran kitab tafsir Jalalain. Dan sebelumnya kita mengambil berkah dengan pembacaan surah Al-Fatihah, khususan li mu'allif hadzal kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aw qasayyibin minas samaa'i fihi zulumatun wa ra'dun wa barqun yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadharal maut. Wallahu muhitum bil kafirin. Yakadul barqu yakhatafu absarahum kullama adha'a lahum mashaw fihi wa idza azlama 'alaihim qamu walau syaa Allah وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mufassir rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid dharain amin. Aw qasayyibin minas samaa'i fihi zulumatun wa ra'dun wa barqun yaj'aluna asabi'ahum. Aw qasayyibin aw ay misluhum, atau perumpamaan mereka, yakni perumpamaan mereka orang-orang yang munafik. Kasaybin seperti orang yang tertimpa hujan, ai ka ashabi matarin, yakni seperti orang yang tertimpa hujan. Jadi perumpamaan orang-orang munafik itu seperti orang yang tertimpa hujan. Wasluhu, dan asal kalimat sayyibin sayyubun min saba yasubu, dari kalimat saba yasubu bina ajwab timbangan fa'ala yaqulu, ai yanzilu minas sama'i, yakni hujan itu turun dari langit. As-sahabi, yakni dari awan. Fihi ay as-sahabi, pada awan itu zulumatun, kegelapan, mutakatsifatun, yang tebal. Jadi kalau hari itu
mau hujan, awan itu gelap, tebal, hitam. Wara'dun, dan guruh atau guntur. Huwal malakul muwakkalu bihi, huwa yaitu guruh atau guntur, al malakul muwakkalu yaitu malaikat yang diwakilkan, bihi dengannya malaikat, wakila, dan ada juga yang mengatakan sautuhu itu adalah suaranya malaikat. Jadi guruh atau guntur di hari hujan itu suaranya malaikat. Wabarkun, dan kilat. Wabarkun, dan kilat. Lama'anu sautihi, kilauan tongkatnya malaikat. Alladzi yajzuruhu bihi, yang menggering oleh malaikat akan itu awan, bihi dengan tongkatnya. Jadi para malaikat menggiring awan, mengumpulkan awan untuk menghujankan di suatu tempat, menggiringnya dengan memakai tongkat. Nah, jadi kilat itu adalah kilauan daripada tongkatnya para malaikat. Yaj'aluna ay ashabus saybi, menjadikan mereka orang yang tertimpa hujan, asabi'ahum, akan jari jamari mereka, menjadi jamari mereka, yakni orang-orang munafik, ay anamilaha, yakni ujung jari mereka, fi adzanihim, pada telinga mereka. Kenapa orang-orang munafik ini menjadikan atau meletakkan ujung jarinya ke telinganya? Kenapa? Nah, di sini diterangkan minas sawaiki ay ajlis sawaiki, dari kerana suara petir, ay syiddati sautir ra'di, yakni karena bersengatan suara petir, li alla yasma'uha, agar mereka tidak mendengar akan suara petir, hazaral maut ay khafal maut, karena takut mati, min sama'iha, dari mendengar itu petir. Kadzalika, seperti itulah perumpamaan haula'i, mereka yang munafik, idza nazala qur'ana, jika menurunkan Allah Subhanahu wa taala akan Al-Qur'an, wa fihi, dan pada Quran itu dzikrul kufri, ada sebutan kekafiran, al-musyabbahu bizulumati, yang kekafiran itu yang diserupakan dengan kegelapan. Jadi bagi orang yang kafir
bagi orang yang munafik di dalam hatinya kafir itu, nah itu adalah gelap. Mereka itu sama dengan orang yang gelap di tengah kegelapan malam. Wal wa'idi alaihi al-musyabbihi bir-ra'di, dan ancaman atas orang yang kafir ini al-musyabbihi bir-ra'di, yang diserupakan dengan guru. Jadi ada ancaman-ancaman dalam Al-Quran atas orang yang kafir itu. Ancaman-ancaman ayat Al-Quran itu adalah seumpama guru, seumpama petir. Seumpama petir. Wal hujjajil bayyinati, dan hujah-hujah yang jelas yang di dalam Al-Quran itu al-musyabbihati, yang diserupakan bil barqi, dengan kilat. Jadi ayat-ayat hujah-hujah ayat Al-Quran yang jelas di dalam Al-Quran itu disumpamakan dengan kilat. Yusudduna adzanahum, mereka orang munafik ini menutupi telinga mereka, li'alla yasma'uhu, agar mereka tidak mendengar akan itu hujah yang jelas, supaya mereka tidak mendengar ancaman-ancaman Al-Quran itu. Fayamilu ilal imani, maka nanti mereka akan cenderung kepada beriman. Wa tarki dinihim, dan nanti akan meninggalkan agama mereka. Wa huwa indahum mautun, wa huwa, dan itu kematian. Wa huwa, yaitu meninggalkan agama mereka, indahum, di sisi mereka orang yang munafik, mautun, itu merupakan kematian. Nah, jadi bagi orang yang munafik yang menyembunyikan di dalam hatinya kekafiran, mereka ini sama orang yang tertimpa hujan yang amat lebat. Mereka ini gelap, hatinya gelap karena tidak ada keimanan. Nah, ketika ada guru, ada guntur, ketika ada petir, dia menutupi telinganya dengan telunjuk biar tidak mendengar dengan petir itu tadi, karena mereka takut dengan kematian. Ini perumpamaan bahwasanya Al-Quran, di dalam Al-Quran, peringatan-peringatan yang di dalam Al-Quran itu, dia merasa takut dengan peringatan-peringatan Al-Quran itu. Kalau hatinya nantinya condong dengan Islam, dan dia akan meninggalkan agamanya yang dahulu. Nah, ini kalau dia meninggalkan agamanya yang dahulu ini, dianggapnya adalah merupakan sebagai kematian. Nah, oleh karena itu dia menutup telinganya. Wallahu muhitum bil kafirin. Allah Subhanahu wa ta'ala meliputi dengan orang kafir. Ai ilman wa qudratan, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala meliputi sifat ilmunya, maha mengetahuinya. Allah maha meliputi, maha mengetahui kepada orang-orang yang kafir. Wa qudratan, Allah Subhanahu wa ta'ala maha meliputi kekuasaannya kepada orang-orang kafir. Fala yafutunahu, maka mereka orang yang kafir
tidak keluputan dari Allah yang maha mengetahui dan maha menguasai. Yakadul barqu yakhatafu absarahum. Yakadu ay yaqrubul barqu. Hampir kilat itu yakhtafu absarahum, menyambar pandangan mereka. Ayakhudhuha bisur'atin, hampir kilat itu menyambar pandangan mereka bisur'atin dengan segera. Kullama adha'a lahum masyaw fi, manakala bercahaya, manakala terang, manakala kilat itu menerangi kepada mereka, masyawfih, maka mereka berjalan, fihi ay fi dawihi, yakni pada cahayanya. Wa idza azlama alaihim, dan jika telah gelap kilat atas mereka, qamu, maka mereka berdiri, ay waqafu, yakni bertahan mereka. Tamsilun, ini adalah tamsil, ini adalah merupakan misal, merupakan perumpamaan li'iza'aji ma fil Qur'ani, bagi kecemasan sesuatu yang ada di dalam Al-Qur'an, minal hujjaji qulubahum, daripada hujah-hujah kepada hati mereka, wa tasdiqihim, dan membenarkan mereka, lima sama'u, bagi sesuatu yang telah mereka dengar, fihi, pada itu sesuatu, pada itu ayat Al-Qur'an, mimma yuhibbuna, daripada sesuatu yang mereka senangi, wa wuqufihim amma yakrahun, dan berhentinya mereka daripada sesuatu yang mereka benci. Jadi ayat Al-Quran yang diturunkan kepada orang-orang munafik ini sama ayat Al-Quran yang ada tentang nasihat, ada tentang peringatan kepada mereka, ini sama halnya cahaya kilat. Ketika ada cahaya kilat di dalam kegelapan malam, dia dapat berjalan sedikit. Kemudian ketika cahaya itu hilang menjadi gelap, dia bertahan. Begitulah ada ayat Al-Quran yang memberikan ancaman, peringatan kepada mereka, lalu hati mereka ada bersinar sedikit, ada bersinar. Dan ayat Al-Quran itu tadi adalah sesuatu peringatan yang menyenangkan kepada mereka orang yang munafik, yang menyukakan kepada orang munafik, yang memberikan kabar kepada orang munafik. Nah, ketika itu ada kecenderungan di hati mereka untuk berislam. Tetapi ada lagi ayat-ayat Al-Quran yang dia tidak setuju dengan ayat Al-Quran, dengan peringatan, dengan ancaman itu. Nah, ini adalah perumpamaannya seperti orang yang gelap di dalam kegelapan malam dan cahaya kilat tidak ada lagi, lalu dia bertahan, berdiri. Nah, seperti inilah dia mendengar peringatan-peringatan Al-Quran yang dia tidak setuju, lalu dia bertahan di dalam kekafiran agamanya. Nah, ini perumpamaan orang yang munafik.
Walau sya'allahu la dhahaba bisam'ihim wa absarihim innallaha ala kulli syai'in qadir. Walau sya'allahu, dan jikalau menghendaki Allah Subhanahu wa taala, la dhahaba bisam'ihim, niscaya menghilangkan oleh Allah taala bisam'ihim dengan pendengaran mereka orang yang munafik. Bimakna asma'ihim, dengan makna pendengaran mereka orang yang munafik. Wa basarihim, dan jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki, niscaya Allah taala menghilangkan penglihatan mereka. Az-zahiratu, yang jelas, kama zahaba bil batinati, sebagaimana menghilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan batinnya. Innallaha ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala atas tiap-tiap sesuatu qadirun, maha mengetahui, maha menguasai. Innallaha, sesungguhnya Allah, ala kulli syai'in, atas tiap sesuatu, aisya'ahu, yakni Allah Subhanahu aisya'ahu qadirun, yakni menghendaki Allah Subhanahu, yakni menghendaki itu sesuatu, qadirun, Allah taala maha menguasai. Wa minhu idhabu ma dzukira, dan termasuk sangat mudahnya Allah Subhanahu wa taala menghendaki idhabu ma dzukira, menghilangkan sesuatu yang telah disebutkan. Jadi Allah taala maha menguasai segala sesuatu. Jadi apa saja yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala itu sangat mudahnya. Inilah perumpamaan orang-orang munafik. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada sifat kemunafikan seperti orang-orang yang munafik di Madinah di zaman Rasulullah, seperti Abdullah bin Ubay dan lain-lainnya. Coba sampai di sini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.